Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Magepiroh dari kelas 12 MIPA 2, salah satu siswi SMAN Negeri 1 Masbagi. Di sini saya akan melakukan testimoni perihal program guru penggerak yang dijalankan oleh Bapak Guru Mahsan selaku guru mapel PPKN di sekolah kami. Sebelum itu, tentu kita harus tahu apa sih guru penggerak itu. Menurut penjelasan dari Kemendikbud, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut pendapat saya pribadi sebagai murid, Pak Guru Mahsan ini sudah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, PPKN ini merupakan salah satu jenis mapel yang cukup membosankan karena materi yang terlalu banyak untuk dibaca bahkan dihafalkan, sehingga siswa lebih mudah bosan dalam mempelajari mapel ini. Namun, berkat tata cara mengajar dari Pak Guru Mahsan, saya sangat tertarik dan excited untuk mengikuti pembelajaran PPKN ini. Gitu juga berlaku untuk teman-teman saya setelah saya amati perubahan mereka. Pak Guru Mahsan mampu menjadikan mapel PPKN ini menjadi lebih asik dan menarik untuk dipelajari. Ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur untuk membuktikan bahwa Pak Guru Mahsan mampu menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak yang baik. Yang pertama, dalam segi metode belajar. Just info, sekolah kami bisa menjalankan pembelajaran secara luring atau offline, walaupun hanya beberapa jam saja. Namun itu sangat dimanfaatkan oleh Pak Guru Mahsan ini dengan baik. Dalam waktu yang singkat itu, beliau sering menerapkan metode diskusi dan tanya jawab. Itu sangat mampu membangkitkan daya tarik kami sebagai siswa. Karena di sini kami dituntut untuk mengungkapkan pendapat kami dan pikiran kami dengan bebas. Kami bebas mengutarakan pendapat kami, urusan salah benar itu tidak jadi masalah bagi Pak Guru Mahsan. Baginya, mengeluarkan pendapat saja itu sudah cukup. Dan secara tidak langsung, beliau telah menerapkan kemerdekaan dalam belajar, karena di kelas kami bebas untuk mengungkapkan isi pemikiran atau gagasan kami. Yang kedua, cara yang mengajar sangat efektif dan inovatif. Hal ini dapat saya lihat ketika beliau melakukan pemantapan materi untuk kami. Beliau melakukannya dengan berbagai cara yang menyenangkan dan dikemas dalam sebuah permainan. Misalnya, maju berpasangan untuk menyocokkan jawaban. Sebelumnya kita dikasih clue terlebih dahulu. Yang kedua, kita melemparkan kertas kepada teman kita. Di dalam kertas tersebut berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang terkena lemparan tersebut. Itu sangat menyenangkan, percayalah. Yang ketiga, cara beliau memberikan kuis juga sangat menarik dan berbeda, yaitu dengan menggunakan HP. Tapi di sini kita tidak perlu takut, karena pada saat beliau kuis kita tidak membutuhkan kuota sama sekali. Beliau hanya menggunakan handphone sebagai medianya, tapi secara offline. Yang keempat, beliau ini juga sangat disiplin. Hal ini bisa saya buktikan dari pas pertama kali beliau masuk di kelas kami. Beliau langsung mengajukan kesepakatan kelas atau aturan dalam pembelajaran beliau yang harus kita taati bersama. Dan bagi yang tidak mentaati akan mendapatkan sanksi. Namun sanksi tersebut tidak terlalu berat. Misalnya, yang datang terlambat akan diberi pertanyaan oleh kita-kita atau teman-teman semua. Yang kelima, dari segi tugas, beliau bisa memberikan tugas untuk bahan pemantapan kita di rumah. Yang pasti tugasnya itu tidak terlalu rumit karena materinya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh beliau. Pak Guru Mahsan memberikan tugas dengan efektif karena memerlukan praktik langsung. Seperti minggu kemarin, kami disuruh untuk melakukan atau membuat video drama yang mengimplementasikan hak warga negara dalam sila Pancasila, sehingga kami dapat menerapkan sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keenam, selain itu beliau juga termasuk guru yang ahli dalam memanfaatkan teknologi. Selain kuis dengan handphone, beliau juga terkadang memberikan tugas yang harus kami kumpulkan dalam bentuk yang unik, misalnya dalam bentuk video. Terus video itu kemudian kami upload di sosmed kami, misalnya di YouTube. Secara tidak langsung beliau juga melatih skill teknologi kami. Jadi, kesimpulannya, saya sangat senang dengan cara mengajar dan prosedur pembelajaran dari Pak Guru Mahsan ini. Dan saya berharap semoga kegiatan pembelajaran kami akan terus seperti ini, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Baik-baik dan lebih baik. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.